Kembali Gajah Mada mengajak ceria. Kadang aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku,
Kuasamu semakin sempurna, kuasamu semakin sempurna, kuasamu semakin sempurna. Para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan saya Romo Alois Budi Purnomo dalam Mimbar Agama Katolik bersama Radio Gajah Mada 102.4 FM, radionya orang Semarang. Mosi-mosi, kita berjumpa pada edisi bulan Oktober, para mitra yang terkasih. Kita akan merenungkan pada kesempatan ini bacaan yang kedua yang diambil dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Santo Paulus pada jemaat di Filipi bab 4 ayat 6 sampai 9. Kita akan membaca dan merenungkannya. Namun sebelum itu mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan kepada kami Yesus, Sang Juru Selamat, Putramu sendiri, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal bersama kami, sama dalam segala hal dengan kami, kecuali dalam hal dosa, dalam diri Yesus Kristus. Kami ingin bersama-sama pada hari ini mendengarkan dan merenungkan sabdamu sebagaimana diwartakan oleh Santo Paulus kepada umat di Filipi, agar kami setia seperti yang diharapkan oleh Putramu sendiri untuk mengimani Engkau yang telah menganugerahkan kebun anggur kepada kami, agar kami menjaga, merawat, dan boleh memetik buah dengan sukacita. Jangan sampai kebun anggur dalam bentuk iman, harapan, dan kasih yang sudah Kau anugerahkan kepada kami, Kau ambil karena kesembronoan kami, karena kelalaian kami, karena kami tidak bertanggung jawab untuk merawat dan menjaganya. Semoga hidup kami Kau berkati dan kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama dan semesta, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para mitra yang terkasih, mari kita baca surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 6 sampai 9. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku,
lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Semoga dengan firman Tuhan ini, iman, harapan, dan kasih kita diteguhkan. Karena saudari kami Ibu Pertiwi yang memelihara dan mengasuh kami dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan beserta bunga warna-warni dan rerumputan. Bumi telah memberi, bumi terus disakiti, bumi menjerit karena krisis yang ditimpakan padanya. Bumi Ibu Pertiwi, bumi telah memberi, bumi disakiti. Jangan biarkan bumi membalas kita yang terus merusak tubuh dan isi kekayaannya. Para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, apa yang dikatakan Santo Paulus dalam bacaan yang kedua penting bagi kita hari-hari ini. Kita memang sedang mengalami pandemi yang tiada kunjung berhenti. Bahkan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan terjadi. Ada yang bertanya apakah ini hukuman dari Tuhan. Dalam perspektif iman Kristiani, saya berani mengatakan tentu Tuhan tidak pernah menghukum kita, apalagi hukuman yang sedemikian dahsyat, ya, menimpa seluruh dunia, pandemi karena virus corona. Mengapa? Ingat, ketika Allah menurunkan air bah pada zaman Nabi Nuh, di penghujung air bah yang sudah surut, Allah berfirman kepada Nabi Nuh dan ditandai dengan pelangi di cakrawala bahwa Allah tidak akan pernah menghukum lagi manusia. Karena itu, yakinlah bahwa pandemi ini bukan hukuman Tuhan. Pandemi ini bagian dari peristiwa hidup kita sebagai manusia. Bahkan bisa jadi justru pandemi ini akibat ulah manusia sendiri. Jadi yang menghukum bukan Tuhan, tetapi manusia memetik buah perilakunya akibat dari kesembronoan, keserakahan, ketamaan, merusak dan menghancurkan lingkungan dan alam semesta. Muncullah yang disebut penyakit-penyakit baru. Maka sekali lagi, jangan menyalahkan Tuhan terkait dengan pandemi. Justru kita harus merefleksikan perilaku kita
satu terhadap yang lain, dan juga sikap dan perilaku kita terhadap alam semesta ini. Para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, apa yang dikatakan Santo Paulus tadi mengajak kita untuk selalu bersyukur. Ya, dalam keadaan apapun kita diajak untuk bersyukur. Bersyukur dengan melakukan apa yang baik, apa yang adil, apa yang benar, apa yang mulia, yang manis dan sedap didengar, kebajikan yang patut dipuji. Itu yang harus kita pikirkan dan kita lakukan. Nah, kalau perilaku kita sehari-hari benar, mulia, adil, suci, manis, kata-kata kita sedap didengar, kita melakukan kebajikan yang patut dipuji, pasti kehidupan ini akan indah. Tetapi ketika manusia dikuasai keserakahan, ketamaan dengan mengeruk keuntungan sesaat, apalagi dengan merusak alam semesta dan isi bumi ini, ya tentu saja bahwa kita akan menuai buahnya. Kita ambil contoh yang sederhana. Perilaku kita yang sembrono membuang sampah sembarangan. Sampah-sampah yang kita buang sembarangan itu juga akan kembali kepada kita. Misalnya, kalau kita membuang sampah sembarangan, sampah itu akan menyumbat selokan. Pada saat hujan turun, maka akan terjadi banjir. Itu contoh paling sederhana. Maka kalau seluruh manusia di muka bumi ini hanya memikirkan dirinya sendiri dengan merusak alam, kita sudah mengalami terjadi perubahan cuaca, pemanasan global, air laut permukaannya naik dan meningkat. Nah, tentu semua itu akan membahayakan kita. Lapisan ozon menipis, apalagi kita bisa menyebut ya, yang kecil-kecil yang ada di sekitar kita itu akan berdampak buruk kepada kita kalau kita juga berperilaku buruk terhadap alam semesta ini. Kalau kita dengan mudah menebang pohon, ya tentu saja lingkungan kita akan menjadi panas. Tidak ada yang menahan air pada saat hujan, tanah menjadi longsor, banjir, dan seterusnya. Itu yang kecil-kecil, yang sederhana. Nah, industri, teknologi, yang pada dasarnya semua itu baik kalau dipergunakan untuk kesejahteraan banyak orang, ketika terjebak hanya untuk kepentingan dan keuntungan sendiri, maka itu akan berbalik menyengsarakan kehidupan kita. Terjadi polusi udara, terjadi pemanasan global, perubahan cuaca, yang kalau kita pinjam istilah dari Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, itu yang disebut dengan krisis ekologi. Keanekaragaman hayati terancam. Ya, kalau hutan ditebangi, padahal di dalam hutan itu hidup beraneka macam satwa dan fauna, lalu satwa dan fauna itu juga akan terancam, akan punah. Demikian juga dengan flora atau tumbuhan akan hilang. Jadi pakai logika yang paling sederhana sekalipun, kalau kita menjaga dan merawat lingkungan kita dengan baik, maka lingkungan itu juga akan menjadi berkah untuk kita.
apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar. Semua kebajikan itu bisa diterjemahkan dalam peristiwa-peristiwa lingkungan hidup kita. Tentu kalau kita dalam hidup sehari-hari dengan sesama kita berlaku baik, ramah, sedap, manis, kebenaran kita ungkapkan, bukan kebohongan, bukan hoax, bukan adu domba. Kebaikan juga akan kita alami. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan kebencian, menyebarkan semangat dendam, perpecahan, yang terjadi ya suasananya panas. Kehidupan sosial menjadi gerah. Orang saling curiga satu sama lain. Itu bukan ungkapan, apalagi perwujudan iman kita. Bahkan apapun agama dan kepercayaan kita diajak untuk melakukan kebaikan. Tidak ada agama satupun di dunia ini yang mengajak kita untuk saling membenci. Tidak. Para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita saling mendoakan agar apa yang dipesankan oleh Santo Paulus dalam bacaan hari ini juga berlaku untuk kita. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, semua kebajikan kita upayakan sehingga Allah sumber damai sejahtera akan senantiasa menunjukkan belas kasih, berkat, dan kerahimannya bagi kita. Sekali lagi, terkait dengan pandemi, terkait dengan penderitaan, terkait dengan sakit penyakit yang terjadi, yang kita alami, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memberikan hal buruk kepada kita. Sekalipun itu suatu cobaan, cobaan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari para mitra yang terkasih dimanapun berada, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas iman, harapan, dan cinta yang Kau anugerahkan kepada kami, agar kami dapat menjaga dan merawatnya dan mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, seperti yang diharapkan oleh Santo Paulus pada hari ini. Apa yang benar, apa yang adil, apa yang baik, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap untuk didengar, dan semua kebajikan dapat kami wujudkan, meskipun itu tampaknya kerap kali sulit. Namun kami percaya Engkau memampukan kami untuk melakukan semua kebaikan itu, karena Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa untuk para mitra dimanapun berada yang saat ini sedang sakit. Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkan, dan Engkau memberikan daya tahan dan kekuatan. Sekiranya kesembuhan itu belum terjadi, penyerahan diri kepadamu boleh kami lakukan. Kau jamah yang lemah dan Kau kuatkan, yang ragu-ragu Kau mantapkan, dan pada akhirnya Engkau menyempurnakan rasa syukur dan sukacita kami, sehingga kami pun boleh saling menjadi berkat satu terhadap yang lain, kini dan sepanjang segala masa. Semoga para mitra dimanapun Anda berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
Salam Maria, engkau penuh rahmat, Tuhan selalu besertamu. Terpujilah, terpujilah engkau di antara semua wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Mari kita berdoa bersama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria, Bunda Allah, doakan kami. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami selalu, doakanlah kami selalu, sampai kami mati. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam